warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Gimana kabar kalian anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan hatinya bahagia. Karena hati yang bahagia akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Anak-anakku, 1 semester sudah kita belajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Semester 2 nanti, insya Allah kalian sudah diizinkan pembelajaran tatap muka dengan Bapak Ibu Guru kalian. Namun, pembelajaran tatap mukanya tidak sama seperti dulu. Lalu, seperti apa sistem pembelajarannya? Apa saja yang harus kalian persiapkan? Dan apa saja lingkup materi pelajaran IPA dan penilaiannya? Simak terus dalam video ini. Bagi yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe terlebih dahulu karena sentuhan jarimu membantu sekali untuk perkembangan channel ini. Atau PTM. Persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM. Yang harus kalian persiapkan dari rumah, yang pertama adalah masker. Kalian bisa memilih masker kain ataupun masker medis. Bagi yang memilih masker kain, pilihlah dari bahan yang nyaman dikenakan dan terdiri dari 2 lapisan. Bagi yang memilih masker medis, ketika akan membuangnya di tempat sampah, usahakan untuk digunting terlebih dahulu agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 2. Hand sanitizer. Sekolah memang sudah menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun, namun ada baiknya kalian mempersiapkan sendiri hand sanitizer. Ini untuk cadangan apabila ketika kamu memerlukan cuci tangan dan tempat cuci tangannya sedang antri, atau ketika kamu habis memegang benda-benda untuk segera dibersihkan lagi tangan kamu dengan hand sanitizer ini. Berikutnya adalah tisu. Setelah kamu cuci tangan, kamu bisa mengeringkan tangan kamu dengan tisu. Berikutnya adalah alat tulis menulis. Nah, untuk alat tulis ini silakan kalian benar-benar persiapkan dari rumah, tidak boleh pinjam-meminjam dengan temannya. Jangan seperti dulu, kalian biasa pinjam-meminjam alat tulis. Nah, untuk kondisi tatap muka besok ini, kalian harus benar-benar menyiapkan alat tulis sendiri. Berikutnya adalah bekal makan dan minum. Kalian membawa bekal makan dan minum ini dari rumah, karena di sekolah belum diizinkan adanya kantin. Nah, makan dan minum ini usahakan kalian siapkan yang bergizi seimbang. Berikutnya adalah alat ibadah. Nah, bagi kalian yang kebetulan mendapat shift siang dan di situ kebetulan mendapatkan jadwal ibadah siang, maka kalian usahakan untuk membawa alat ibadah ini dari rumah, tidak menggunakan yang sudah tersedia untuk jaga-jaga. Yang terakhir adalah vitamin atau suplemen. Ini sesuai dengan kebutuhan saja agar tubuh kalian lebih fit. Sistem belajar. Yang pertama adalah jadwal. Untuk jadwal itu tergantung sekolah masing-masing. Biasanya akan dibuat sistem shift. Nah, misalnya satu kelas kamu nanti bisa dibagi 2 shift, shift absen genap dan shift absen ganjil. Nah, antara satu shift dan shift lainnya biasanya akan diberi tenggang waktu agar sekolah sempat untuk melakukan penyemprotan atau sterilisasi ruangan. Nah, kemudian untuk jadwalnya ini akan dikombinasikan antara tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh. Ini untuk agar tercukupi waktu belajarnya. Kemudian jumlah siswa satu kelas itu untuk SMP paling banyak 18 siswa dengan pengaturan tempat duduk agar bisa jaga jarak sekitar 1 sampai 1,5 meter. Nah, mungkin nanti kalau kamu biasa duduk berpasangan dengan temannya, besok ini kalian akan duduk sendiri dalam satu kursi atau satu meja. Itu biasanya ada 2 kursi, mungkin nanti hanya 1 kursi. Atau kalau 2 kursi, yang satu akan diberi tanda silang. Berikutnya adalah awal ketika kamu masuk ke gerbang sekolah, kamu akan diukur suhu badan menggunakan alat termogan
dan kamu diwajibkan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Apabila suhu badan kamu itu di atas 37, kamu mungkin akan disarankan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, kemudian kamu belum diizinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan juga olahraga. Jadi belum akan ada ekskul dan olahraga. Kamu bisa olahraga sendiri. Kemudian saat jam istirahat, kamu bisa makan dan minum bekalnya masing-masing. Ya, karena memang belum diizinkan adanya kantin. Materi IPA kelas 7. Untuk kelas 7 ada 6 kompetensi dasar. Yang pertama adalah sistem organisasi kehidupan. 2. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. 3. Pencemaran lingkungan. 4. Pemanasan global. 5. Lapisan bumi. Dan 6. Tata surya. Semuanya ada di buku siswa kelas 7 semester 2. Untuk kelas 8, ada 5 kompetensi dasar, yaitu yang pertama adalah tekanan zat, 2. Sistem pernapasan manusia, 3. Sistem ekskresi manusia, 4. Getaran dan gelombang, 5. Cahaya dan alat optik. Semuanya juga ada di buku siswa IPA kelas 8 semester 2. Untuk kelas 9, ada 5 kompetensi dasar. Yang pertama, kemagnetan dan pemanfaatannya. 2. Bioteknologi. 3. Partikel penyusun benda dan makhluk hidup. 4. Tanah dan keberlangsungan kehidupan. Dan yang kelima adalah teknologi ramah lingkungan. Semua juga ada di buku siswa IPA kelas 9 semester 2. Jadi bagi kalian siswa SMP kelas 7, 8, ataupun 9 yang buku siswanya masih semester 1, bisa datang ke sekolah untuk ditukar menjadi buku yang semester 2. Penilaian. Penilaian yang akan dilakukan di semester 2 besok akan sama dengan penilaian pada semester 1, yaitu terdiri dari 3 jenis penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikap terdiri dari sikap spiritual dan sosial. Guru biasanya menggunakan jurnal sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan terdiri dari tes tulis, lisan, dan penugasan. Sedangkan penilaian keterampilan terdiri dari tes praktik, produk, proyek, dan portofolio. Nah, jumlah tes untuk pengetahuan dan keterampilan, jumlah nilainya minimal sama dengan jumlah KD. Demikian tadi pembahasan tentang persiapan pembelajaran semester 2 khususnya untuk mata pelajaran IPA. Kalian memang sudah belajar tatap muka dengan Bapak Ibu Guru. Namun, kalian juga bisa tetap belajar secara daring melalui channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.